Pemirsa, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap tahunnya Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar menggelar peringatan Hari Kesehatan Nasional, di mana tahun ini HKN diperingati ke-60 yang mana diisi dengan beberapa agenda, yakni terdapat senam sehat bersama, lalu dilanjutkan dengan game dan juga ada beberapa kegiatan menarik lainnya. Lalu seperti apa kegiatannya? Berikut liputan selengkapnya. Peringatan Hari Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh instansi kesehatan termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar pada tahun 2024 diisi dengan agenda sederhana yang melibatkan seluruh internal Dinkes Kabupaten Blitar. Acara tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan antar anggota di dalam instansi serta memberikan semangat baru bagi seluruh pihak yang terlibat dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Agenda diawali dengan senam sehat bersama di ruang terbuka hijau Kanigoro. Senam bersama adalah kegiatan yang sangat tepat untuk mendukung tema Gerak Bersama, Sehat Bersama dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional 2024 di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan kebugaran tubuh, tetapi juga mempererat rasa kebersamaan di antara seluruh pegawai Dinkes Kabupaten Blitar. Melalui senam bersama, para peserta dapat merasakan manfaat fisik dari gerakan yang dilakukan, seperti meningkatkan daya tahan tubuh, kelenturan, dan kebugaran secara umum. Selain itu, senam bersama juga memberikan kesempatan untuk lebih saling mengenal dan berinteraksi, menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat di dalam instansi. Tema yang diambil yakni Gerak Bersama, Sehat Bersama sangat sesuai dengan filosofi bahwa kesehatan tidak hanya tentang kondisi fisik individu, tetapi juga tentang kerjasama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, senam bersama menjadi simbol nyata dari komitmen kolektif untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Agenda sederhana yang diadakan ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih hangat dan bersahabat sebagai bagian dari perayaan HKN ke-60. Peringatan ini menjadi momen untuk mengingatkan kembali pentingnya kesehatan bagi setiap individu dan bagaimana peran instansi kesehatan sangat vital dalam menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Secara umum, peringatan HKN tahun 2024 ini tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga dengan berbagai kegiatan yang dapat mempererat hubungan di antara pegawai Dinkes Kabupaten Blitar, sehingga suasana kekeluargaan dapat tercipta lebih erat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar juga menyampaikan bahwa kegiatan peringatan HKN digelar di masing-masing instansi kesehatan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-60 bersama internal Dinkes saja. Jadi khusus tahun ini kami memang tidak mengundang
semua teman nakes untuk bergabung karena menjelang masa pemilu. Jadi kami menjaga supaya semuanya tetap kondusif. Kami memutuskan bahwa tahun 2024 ini masing-masing instansi kesehatan merayakan HKN dengan caranya masing-masing. Dan hari ini kami Dinas Kesehatan merayakannya, memperingati HKN-nya hari ini di sini di RTH Kanigoro. Temanya menarik ya menurut saya, jadi gerak bersama, sehat bersama. Tema ini mengingatkan karena sekarang kita di era digital di mana mau tidak mau kita banyak untuk duduk bekerja dengan komputer begitu, jadi kurang gerak. Jadi harapannya dengan tema ini kita diajak untuk tidak mager, tidak malas gerak gitu ya. Jadi lebih banyak bergerak, tentu kita akan menjadi lebih sehat. Karena dengan bergerak aliran darah bagus, meningkat, dan tumpukan zat-zat racun itu bisa dikeluarkan dari tubuh kita. Dalam agenda peringatan Hari Kesehatan Nasional 2024 di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, selain kegiatan senam bersama, terdapat pula hiburan yang menyenangkan dan lomba-lomba di mana beragam hadiah telah dipersiapkan. Kombinasi antara kegiatan fisik dan hiburan ini akan menambah semarak acara, menciptakan suasana yang lebih ceria dan penuh kebersamaan. Christine Indrawati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dalam sambutannya juga menjelaskan terkait dengan harapan adanya peringatan HKN ke-60. Keberhasilan Indonesia kembali masuk ke dalam kelompok upper middle income country setelah terpuruk di era COVID-19 menjadi bukti bahwa bangsa kita adalah bangsa pejuang. Tentu kita tidak boleh begitu saja berbangga dan lalai untuk terus menatang diri menjadi lebih baik. Periode bonus demografi yang tengah bangsa Indonesia hadapi terjadi hanya satu kali dalam peradaban sebuah negara. Kita harus bisa memanfaatkan peluang ini sebagai momentum Indonesia lolos menjadi negara berpendapatan tinggi serta mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045. Dan untuk mencapai ini, dimulai tahun 2025, pertumbuhan ekonomi harus berada di kisaran 6% hingga 7% secara berkelanjutan. Target RPJMN di tahun 2045 meliputi 1. Pendapatan per kapita setara negara maju, 2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang, 3. Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat, 4. Daya saing sumber daya manusia meningkat, dan 5. Intensitas gas rumah kaca menurun menuju net zero emission, 0 emisi GRK. Kesemuanya menjadi arah fokus kita bersama, bukan hanya bidang kesehatan tetapi juga sektor yang lain. Hadirin sekalian, syarat utama kita bisa mencapai target 2045 tepat 100 tahun usia bangsa kita adalah manusia Indonesia yang sehat dan cerdas. Hal ini tidak akan bisa tercapai tanpa gandeng tangan dari semua pemangku kepentingan. Karenanya tema Hari Kesehatan Nasional ke-60 tahun 2024 yaitu gerak bersama, sehat bersama, mutlak harus menjadi semangat kita semua. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, pemerintah kini sedang memfinalkan rencana induk bidang kesehatan yang akan berfungsi sebagai haluan bersama dalam membangun kesehatan di seluruh Indonesia. Pesan saya, RIBK harus diacu oleh pemerintah pusat dan daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan mengimplementasikan program kesehatan di wilayahnya. Pemerintah pusat tidak mampu melakukannya sendiri. Hanya dengan sinergi dan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat,
pilar transformasi kesehatan dapat kita tegakkan menuju perubahan yang lebih baik. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar juga akan mengadakan penyerahan piagam penghargaan kepada puskesmas, pemerintah desa, dan penerima lainnya yang telah berprestasi dalam berbagai bidang kesehatan. Penyerahan piagam ini merupakan bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan kerja keras mereka dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di wilayah masing-masing. Pemberian penghargaan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengakuan atas capaian yang telah diraih, tetapi juga untuk memotivasi instansi dan individu lain agar terus berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik dalam bidang kesehatan. Cita-cita bangsa Indonesia tahun 2045 itu menjadi Indonesia emas ya, di mana secara pendapatan itu Indonesia menjadi berpendapatan lebih atau cukup dan masuk dalam kategori negara maju. Kemudian dari sisi kesehatan itu tentunya tidak ada lagi anak-anak yang mengalami stunting. Kemudian secara kualitas SDM kesehatan, tidak hanya kesehatan ya, seluruh SDM di Indonesia menjadi baik, berkualitas dan tidak mengalami gangguan kesehatan yang berlebih. Semua penyakit harapannya bisa dicegah, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Gitu. Dengan banyak bergerak tentunya ya, dengan banyak bergerak, banyak bekerja, banyak belajar, aktivitas fisik, jangan dilupakan juga istirahat cukup. Prinsipnya melakukan pola hidup seimbang. Stunting itu sebetulnya memang bukan kondisi yang dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Karena stunting itu prosesnya panjang. Jatuh seorang anak jatuh ke dalam kondisi stunting itu prosesnya juga panjang, dan mengembalikan supaya dia lepas dari status stunting juga butuh waktu yang panjang. Jadi penyebab stunting itu sebetulnya ada 3 kalau kita evaluasi. Yang satu karena kemiskinan sehingga sulit untuk mengakses zat-zat gizi. Kemudian yang kedua karena kelainan kongenital, kelainan bawaan. Jadi mungkin dia punya sakit jantung, punya bibir sumbing, punya penyakit bawaan. Kemudian yang ketiga, nah ini justru yang paling banyak, itu adalah kesalahan pola asuh dari seorang ibu atau yang mengasuh dalam hal pengasuhan kepada anak. Jadi cukup sering kita melihat seorang ibu memberi makan anaknya itu ala kadarnya, yang penting anak kenyang. Padahal butuh asupan gizi. Kemudian kalau anak ini melakukan gerakan tutup mulut, tidak mau makan, ibu juga ya sudah anak saya tutup mulut, ya udah biarin aja. Tidak boleh begitu. Jadi semuanya harus dicoba bagaimana caranya supaya anak mau makan dan makanan itu cukup gizi. Itu untuk menurunkan angka stunting dan mencegah stunting baru. Ibu, apakah ini ada hubungannya dengan lomba-lomba yang diadakan di desa maupun di puskesmas? Iya, betul. Jadi kita ada lomba program yang pertama STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, STBM ini melibatkan seluruh warga masyarakat dan desa. Jadi teman-teman melakukan keliling dari desa ke desa untuk menilai STBM yang paling bagus mana. Karena di dalam STBM itu yang dilihat bagaimana akses terhadap air bersih, bagaimana akses terhadap jamban yang sehat. Hal-hal ini kelihatannya jauh dari stunting, padahal mereka menyumbang terhadap kasus stunting. Airnya apakah sehat? Kalau jambannya sehat, itu sumber air yang di sekitarnya juga akan sehat. Tetapi kalau jambannya tidak sehat, itu resikonya salah satunya adalah air bersih yang akan dikonsumsi itu juga tidak sehat. Gitu. STBM juga ada pojok laktasi. Nah, pojok laktasi itu sebetulnya diwajibkan semua kantor punya pojok laktasi. Pojok laktasi itu adalah ruangan yang dibuat senyaman mungkin supaya ibu yang punya anak yang masih bayi
Intinya ibu yang menyusui itu punya ruang khusus untuk menyusui bayinya atau memompa ASI-nya supaya ASI itu keluar dan diberikan kepada anaknya. Ibu menyusui itu membutuhkan ruangan yang tenang, yang nyaman sehingga produksi ASI-nya cukup banyak. Karena kalau ruangannya tidak nyaman, ibu juga secara psikologis tidak tenang, itu berpengaruh terhadap produksi ASI. Dan ini tentu ada efeknya terhadap stunting ya, kasus stunting itu. Jadi kita tadi memberi apresiasi untuk desa-desa yang melaksanakan STBM dan teman-teman puskesmas yang membuatkan pojok laktasi yang nyaman. Kegiatan semakin seru dan menyenangkan dengan adanya game kelompok yang diikuti oleh seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Permainan kelompok ini bukan hanya bertujuan untuk menghibur saja, tetapi juga memiliki manfaat besar dalam menumbuhkan kekompakan dan kebersamaan di antara seluruh peserta. Melalui permainan yang melibatkan kerjasama tim, komunikasi, dan strategi, para peserta akan semakin terikat secara emosional dan lebih memahami pentingnya kerjasama dalam lingkungan kerja. Dengan permainan seperti ini, para pegawai Dinkes Kabupaten Blitar dapat merasakan suasana kerja yang lebih akrab dan penuh semangat. Selain itu, kegiatan ini juga dapat memperkuat rasa kebersamaan, menumbuhkan sikap saling menghargai, dan meningkatkan moral serta motivasi untuk terus bekerja dengan lebih baik ke depannya. Kedepannya, semangat yang ditumbuhkan dalam permainan kelompok ini diharapkan dapat terus terjaga, mempengaruhi kualitas kerja, serta menciptakan suasana yang lebih harmonis di lingkungan kerja Dinas Kesehatan. Tentu saja, kebersamaan yang tercipta melalui kegiatan ini akan memperkuat tekad semua pihak untuk berkolaborasi dalam mencapai tujuan besar bersama, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Blitar. Mengingat Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar memiliki peran yang sangat penting atau vital dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan, Dinkes Kabupaten Blitar tidak hanya berfokus pada upaya pengobatan saja, tetapi juga pada pencegahan penyakit, promosi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat untuk hidup lebih sehat. Dengan berbagai peran penting ini, Dinkes Kabupaten Blitar tidak hanya menjaga kesehatan masyarakat secara langsung, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Kerja keras mereka sangat krusial dalam membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kesehatan yang ada. Dengan demikian, dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional 2024 ke-60, penting bagi kita untuk menghargai dan mendukung peran Dinkes Kabupaten Blitar yang telah berusaha keras untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Untuk masyarakat terutama di Kabupaten Blitar, mari kita bergerak bersama. Bergerak itu dalam banyak hal, artinya bergerak secara fisik maupun bergerak secara keilmuan, secara mindset begitu, supaya kita sehat bersama. Jaga pola hidup seimbang, cek rutin kesehatan, kemudian kelola stres, istirahat cukup, jangan lupa untuk berolahraga dan makan yang seimbang, supaya kita semua sehat untuk menuju Indonesia Emas 2045. Seperti itulah kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 tahun 2024 yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Semoga kedepannya dengan adanya peringatan seperti ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dapat terus membersamai masyarakat untuk meningkatkan kesehatan. Silva Fitria, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.